talbiyah. Membaca talbiyah. Bagaimanakah bacaan talbiyah itu? Ayo Bapak Ibu sekalian, 3 kali saja coba kita hayati talbiyah tersebut. Ben antine kita, hati kita ben madep mantep marang sing kuwasa, pingin menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan tidak ada satupun sekutu bagimu. Innal hamda, segala pujian hanyalah milikmu ya Allah. Wa ni'mata, segala nikmat dan kebaikan itu datang darimu. Laka wal mulk, dan sungguh Engkau adalah pemilik kerajaan. Ya. La syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya. Kenapa kalimat-kalimat talbiyah ini diutamakan untuk selalu dikumandangkan di dalam perjalanan ibadah, baik haji maupun umroh? Karena agar kita betul-betul mengikhlaskan, Bapak Ibu sekalian, mengikhlaskan amalan-amalan kita saat itu betul-betul hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Neng jangan terus buat status loh ya. Statusnya kalau pas doa ditulis, ya Allah, semoga amal ibadahku ikhlas karenamu. Neng ditulis status WA. Kira-kira piye ikhlas semua ya ngono ya. Engko sing komentar setiap sediluk-diluk talbiyah bisa ngecek enek sing komentar burung. Oh enek senanggapi amin, balesin nek. Terus itu ikhlas nek ngono ya. Pokoknya saat kita berikhram diikhlaskan betul lah Bapak Ibu sekalian. Wis hindarilah status handphone. Saat ikhram aja, lek orang kuat ngempet, saat ikhram tok we. Kita betul-betul ikhlas ridho menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir-zikir, terutama kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Terus diulang-ulang dan diulang-ulang dengan penuh penghayatan dari dalam dada-dada kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, jenengan akan berurai air mata tanpa jenengan sadari. Ya, ingat dosa-dosa jenengan. Ketika kita berzikir kepada Allah itu Bu, yang kita ingat dosa kita Bapak Ibu. Sehingga zikir kita akan lebih menancap di dalam kolbu kita, sehingga yang keluar itu bukan dari ucapan lisan kita, yang keluar adalah dari dalam dada kita dan hati kita. Nah, kemudian selain memanjatkan zikir, banyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian berdoa. Karena di saat kita berikhram Bapak Ibu sekalian, terkumpulnya syarat-syarat dikabulkannya doa di tempat itu. Yang pertama adalah ketika jenengan bersafar. Masya Allah ya. Salah satu doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa ketika safar. Yang kedua, doa dalam keadaan bersuci karena jenengan dalam kondisi berikhram. Ya. Yang ketiga, doa dalam keadaan ikhram di tanah suci. Masya Allah. Apalagi kalau pas jenengan berangkat dizolimi, wah pas banget tuh ya. Doa sekalian. Ya. Doa sekalian. Jadi jangan gunakan waktu kita berikhram itu untuk melakukan hal yang
sia-sia. Ya, tapi masalahnya di poin terakhir tadi ada ini. Salah satu bentuk yang dilakukan ketika dalam perjalanan ihram. Kalau daripada kita nggak mampu zikir, daripada ngomong yang lain-lain, yang terakhir untuk istirahat. Nah ini biasanya dijadikan dalil oleh jamaah. Melebu bis, turu. Ditakoni lho kok udah turu? Kan salah satu dalam manasik itu timbangnya kita nggak melakukan yang baik kan, disuruh istirahat. Nah kami ini melaksanakan petunjuk itu ya deh. Nggih Pak. Siapa tadi malam yang melek bangun jam 3, kemudian sampai subuh gak tidur? Oh jenengan Masya Allah. Jenengan malah jam 1 Pak. Masya Allah. Ada yang gak tidur sama sekali? Ada Ustaz. Zikir mboten, sholat malam mboten, wedi karo kolektor. Jenengan gak gitu, ada orang lain yang kayak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Ayo, mumpung tak tes lagi, bahwa yang tadi jawab belum bisa tak tes lagi. Silakan, Fatul lagi. Ya misalnya ini Pak, ini kan ada yang berjenggot, kemudian mungkin ada masalah dengan ada yang berjenggot, kemudian ada yang bermasalah dengan kulitnya, kemudian kita garuk-garuk terus kulitnya itu tetel gitu loh Pak, atau mungkin lagi begini kemudian ada yang tercabut ini pada saat ihram. Nah ini gimana Ustaz? Jadi ada hukum namanya hukum doruri ya Pak ya. Kalau bisa ditahan, tapi kalau nggak bisa dan itu sakitnya parah sekali yang membuat mudarat bagi panjenengan, ya banyak beristighfar kepada Allah. Tetapi kalau darurat tuh, kalau saya kuat ngempet garuk ya diempet ya. Artinya jangan bermudah-mudahan gitu. Lek biasanya di luar ihram gatel garuk-garuk gitu ya. Ya ini ditahan. Tapi kalau memang sudah nggak tahan sekali ya, insya Allah Allah maha mengetahui hal itu. Insya Allah. Jadi itu hukumnya adalah darurat ya. Tapi untuk mencegah itu kan jenggot ya, jenggot tidak ada disunahkan dicukur. Kalau bapak-bapak yang lain memiliki masalah gatal di tempat lain karena rambut, ya mending dicukur klimis di saat berihram, kecuali jenggot. Tadi karena permasalahannya adalah jenggot adalah memang tidak disunahkan untuk dicukur ya, maka kita ya berhati-hati saja. Jadi berhati-hati menahan diri. Kalau memang tidak mampu terus tidak sengaja, tujuannya orang dipretel-preteli ya Pak ya, tujuannya bukan dicabut ya, kita berbanyak istighfar aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi innallaha wal ghafurur rahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ada lagi pertanyaan? Fahim tak? Fahim ya Pak ya, insyaallah. Fadal. Kalau nggak ada, saya tanya dari yang belakang dulu, ibu-ibu. Ayo silakan, ibu yang paling belakang sebelah kiri. Kiri itu sini ya, kalau saya. Pegang mic. Sebelah kiri, kanannya sedikit. Kirinya sedikit. Nah itu tuh. Nah karena itu Bu Ustazah kok tak tekoni yang ngerti turu wong kan ngerti. Jamaah Bu, cara jamaah insyaallah. Insyaallah. Baik. Sebutkan 4 larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ini laki-laki dan perempuan semua mendapatkan larangan. Setelah ihram ada larangannya 4 saja Bu. 1. Aduh, hari ini kok banyak yang ngeblank toh? Wah, kalau gitu kita siapkan dulu ya. Berdiri dulu ya sama saya ya. Ya berdiri, siap gerak, izin. Nah, kayaknya kita perlu olahraga dulu, Bapak Ibu izin. Tangannya memegang pundak ke depannya. Nah,
Usahakan megang pundak depannya semua ya. Dipijit sampai depannya bilang bilang. Ayo. Yang kuat mijitnya, jangan main-main. Kalau cuma cimit-cimit nggak terasa. Saya hitung sampai 10. Yang kuat ya, 1. Terus Pak, gini-gininya juga, jangan pundaknya. 2. Yang kuat. Ibu jangan megang yang bapak. Ibu, tangannya yang belakangnya bapak turunkan tuh. Oke, siap. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Mijit Pak. Ya, yang terasa. Ayo. Nggak kok kinara ibunya berdiri Bu, dipijit Karena. Mijit sana. Ayo sampai terasa. Ini main-main mijitnya. Sudah? Sudah belum? Sudah, ayo turun, balik kanan lagi. Belum Pak, belum duduk. Ya, tangannya gini Pak. Tangannya gini. Diputar. Keren. 2 kanan, 2 kiri lagi. 2 kanan, 2 kiri. Sing tenan yang muter Pak. Itu bendak bubuk. Yang ngantuk wudhu, masih ada yang ngantuk nggak ini? Nggak, duduk silakan. Ngeblank terus biar. Saya ngomel aja jenengan ngeblank, aduh. Sehat? Sehat kan? Bapak Ibu sekalian ini, ayo. Yang jangan yang TNI Polri lah. Saya tanya yang sipil aja. Yang sipil, bapak-bapak yang sipil, yang swasta maksudnya, yang sipil itu ya rakyat biasa. Pernah mboten jenengan diundang Pak Gubernur? Pernah atau belum? Yang pernah angkat tangan? Oh, nah yang ini loh jamaah ini ada nggak? Dong Pak Gubernur belum pernah. Pak Bupati? Bupati yang kurang ya? Pak Camat ya, Pak Camat? Kurang juga. Oke, sekarang mengandai-andai dulu. Kalau panjenengan dapat undangan khusus dari Pak Bupati, dikirim surat panjenengan, surat apik buat saudara sinten Mas jenengan asmane? Buat saudara Aris. Tanda tangani Bupati. Besok hari Selasa jam 10 kami undang di pendopo Bupati. Langsung ketemu dengan Pak Bupati. Kira-kira apa yang saya rasakan? Hah? Nyapo, ada apa gitu ya? Gundah gulana, nah gitu loh. Tapi di bawahnya ditulisin, akan saya kasih hadiah penghargaan. Nah, kira-kira gimana tuh? Seneng, gundah gitu kan ya? Mempersiapkan milih nih baju ya deh. Kira-kira. Nah, Bapak Ibu ini dapat undangan dari Sang Pencipta loh Pak Ibu. Siapa yang undang jenengan untuk umroh? Allah. Lah kok jenengan ora tek seneng malah turun-turun iki piye? Sing semangat sithik kok. Ya? Coba saya tanya nih, kalau saya tanya mana semangatmu, jawab ini semangatku ya. Biar sehat dulu. Oke? Siap? Mana semangatmu? Mana nggak dengar saya? Itulah makanya jenengan masa kalah undangan Bupati kalau undangan Sang Pencipta. Jenengan manasik orang persiapan serius malah bubuk. Sehingga tak tanya tak tes, ngeblank Pak. Aduh. Ngeblank pula. Sing barisan kanan, barisan supe. Supe. Kok laris men jenenge supe? Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Gitu Pak ya? Nah, Ibu masih ngeblank Bu? Sudah enggak? Ya, sebutkan empat larangan ihram.
Satu. Hibah. Satu. Hibah. Gibah, bukan hibah ya. Hibah boleh. Dua. Rofat. Oke, boleh. Tiga. Nanimah. Hah? Namimah. Namimah. Oh, ditasdid namimah. Namimah. Terus. Empat. Baru tiga. Bersetubuhan. Hah? Apa tadi? Berkata kotor. Hah? Yang satu tadi lo apa? Berkumpul suami istri. Oh, berkumpul sama istri. Udah ini semua dewasa, maksudnya berkumpul ngerti toh? Berkumpul itu rame lungguh-lungguh ngoten mboten lho, lek lungguh-lungguh oleh. Oke, depannya. Sebutkan 4 yang lainnya. Larangan ihram 4 lainnya. Tadi udah disebutkan 4 lainnya. Wakeh soalnya larangan ihram. Tidak boleh membunuh binatang. Membunuh binatang. Tidak boleh memetik daun. Memetik daun tanpa alasan yang syar'i. Tidak boleh melamar, tidak boleh menikahkan. Melamar, menikahkan. Oke, sudah. Ayo, depannya lagi. Tambahin 3 lagi. Larangan ihram. Memotong kuku. Memotong rambut. Terus memakai wangi-wangian. Oh, cerdas jenengan. Bagi perempuan. Bagi laki-laki boleh orang pakai wangi-wangian. Boleh memakai wangi-wangian. Larangan ihram loh, Mbak. Larangan ihram, apa aja ulangi 3 aja. Memotong rambut. Ya, Memotong kuku. ya. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Oke, sudah 3 aja. Ayo yang lain, depannya. Sebutkan tambahan 2 aja. Bersendaguro yang tidak ada gunanya. Oke, terus. Berdebat. Oke, samping kanannya. Tambah 2 lagi. Adu domba. Adu domba. Tadi namimah sudah kayaknya ya. Memfitnah, oke, memfitnah. Satu lagi. Cara yang kotor. Bicara yang kotor, oke. Depannya Pak Susilo. Pak Susilo atau Pak Agus sih? Siap? Agus, oke. Ada 2 Pak Agus yang ada di sini. Ya, lanjut. Apa? Sebutkan 3 lagi, Pak. Selain yang sudah disebutkan tadi, larangan ihram. Memakai celana. Memakai celana, bagus. 2. Menutup muka. Hah? Apa, Pak? Menutup kepala. Menutup kepala, pakai peci, oke. Bagi laki-laki. Terus, satu lagi. Tengkar. Lalu bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Suami istri. Tadi sudah dijawab. Ayo apa? Muka. Lalu menutup muka. Menutup muka bagi Wanita. wanita, memakai cadar bagi wanita ya. Oke, sebelah kirinya. Ayo, Mas. Tambahin 2 aja lagi. Masih banyak pokoknya. Larangan-larangan ketika ihram. Monggo. Boleh memakai pakaian jahit bagi laki-laki. Itu sudah tadi. Yang lain. Ayo. Nah, tadi ada yang senting di belakang, bener tuh. Tidak boleh memakai
Sarung tangan bagi wanita ya. Terus laki-laki lagi? Kaos kaki. Iya, wakeh nggih. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 14-an. Jadi banyak sekali larangan-larangan ihram. Hati-hati panjenengan ya di sini. Tadi sampai larangan ihram sudah. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Apa-apa yang disunahkan ketika berihram? Barisan tengah ini belum ditanya ini. Pindah dulu, pindah. Sampai menengah ya. Ayo, pindah dulu. Nah, yang barisan tengah mas, mic-nya disiapin. Tak acak, nah ibu itu, ayo angkat tangan nih wes, wani tenan, masya Allah. Baca Al-Quran. Masya Allah. Baca tarbiyah. Alia terus. Tidak banyak video bicara. Enggak, kalau tidak itu berarti larangan bu masuknya. Yang disunahkan ini bu. Berdoa. Doa. Ibunya cerdas kok buka kitab ternyata. Enggak, berarti gelem maca lho Pak, ya diguyu to. Kancane pinter diguyu. Bagus ibu berarti nyatet ya Bu ya. Pintar ibu yang nyatet, tapi tadi udah dapat hadiah jilbab ya? Kasih jilbab tuh, kasih jilbab yang pintar. Nah, yang sudah jangan nanti. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita sepanjang jalan, saya ini pengennya karo melaku no jalan nggak ada anu ya. Mic-nya yang satu nggak ada loh. Mati, nanti di anu servis ya. Jadi kita tadi ya, setelah kita di dalam kendaraan, saya lanjutkan, kita memperbanyak talbiyah. Itu yang paling utama. Kemudian zikrullah. Ya zikrullah, zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa. Doa ini ada 2, doa zikir yaitu zikir-zikir sebagaimana yang kita maklumi bersama, dan yang kedua adalah doa barakallahu fik hajat. Doa hajat. Doa hajat itu jadi doa-doa yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan kita. Oke? Bapak Ibu pengen apa? Bapak Ibu mau apa? Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut doa-doa kita akan mustajab, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang kau minta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, kita sampai ke kota Mekah. Ya, sampai ke kota Mekah. Yang pertama kita kerjakan adalah menuju masjid atau menuju hotel. Yo, masjid atau hotel? Hotel itu masjid. Korup. Ya, jadi ketika kita nyampe Mekah itu kita menuju hotel dulu Bapak Ibu ya. Pembagian kamar menuju ke hotel, dan ingat masih tetap harus dijaga ihramnya. Pertanyaan, ketika dalam keadaan ihram oleh kentut apa ora? Boleh apa boleh? Nah, bagus, boleh ya. Boleh kentut yang sopan. Jadi ngarepe kancane. Boleh ya. Jadi kalau dalam kondisi berihram tidak harus selalu suci. Ya, kemudian kita di hotel mau mandi-mandi boleh betul? Boleh betul mandi? Coba ini masih bingung kan? Ketika dalam keadaan ihram sampai di Mekah masuk hotel. Awake pliket kabeh karena numpak bis 6 jam. Pertanyaannya, oleh adus apa ora? Yang boleh angkat tangan, yang enggak angkat tangan. Ini yang boleh atau enggak ini? Boleh? Yang boleh mana? Yang boleh angkat tangan.
Oke. Yang tidak boleh, angkat tangan. Lah kok ora pada gemes ini saya. Kok ora angkat tangan? Yang enggak angkat tangan ini maksudnya piye? Saya tanya. Ketika dalam kondisi ihram, sebelum kita melaksanakan tawaf sa'i masuk hotel dulu, ya kan? Awalnya peliket kabeh, ya kan? Oleh pengen atus apa ora? Yang boleh angkat tangan. Dihitung Mas, piro iso ora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini 13, 14, 15, 16. Oke. Yang tidak boleh angkat tangan. Liyane ngopo iki? Sing ora angkat tangan maksudnya piye? Iki akeh sing gak angkat tangan lho, winter ya nah. Golek slamete dhewe wae. Oh, jadi nggak jawab ya? Oh, bagus. Sing bener? Boleh apa nggak boleh? Ketika berihram, boleh atau nggak boleh? Jawabannya boleh. Benar boleh. Yang tidak boleh adalah pakai sabun wangi, Pak. Ya. Boleh, dengan mandi seger boleh, baju dilepasi kabeh digantungkan. Ya. Boleh Bapak Ibu ya. Boleh, tapi jangan pakai sabun wangi. Ya. Tidak ada pantangan ihram itu mandi, nggak ada. Tadi kan sudah disebutkan larangan-larangan ihram. Mandi boleh-boleh saja, jenengan berendam aja boleh. Ben seger awake, tapi jangan pakai sabun wangi. Diwangi ya. Yang dilarang itu pakai sabun wangi, wewangian. Adapun jenengan mandi kosok-kosok wudu bolak-balik boleh. Paham ya? Gitu. Nah, setelah kita dari kamar badannya agak seger sedikit, berangkat kita untuk menunaikan ibadah umrohnya atau menyelesaikan ibadah umrohnya. Jadi nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai sabun, paham ya? Boleh mandi, keramas boleh. Ini orang lain gaya sampo. Itu dipahami di sini ya. Ini tidak ada kilap ulama loh, ini memang boleh, tidak ada larangannya, tenang aja. Nanti bingung antum tanya orang, tanya aja semuanya. Kalau ada yang melarang itu malah harus dipertanyakan. Nggak ada dalam larangan ihram tentang mandi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke masjid. Pertama melangkahkan kaki kanan dengan membaca doa Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Masya Allah Pak, Bu. Saya percaya dengan yakin dengan kajiannya Ustadz Nuzul Zikri tentang pembahasan beliau. Intensitas itu mengurangi kepekaan. Ngerti mbak? Intensitas itu mengurangi kepekaan. Kalau kita nggak bener-bener mengulang-ulang lagi kepekaan tersebut, iso-iso hilang kepekaannya. Saya ingat betul ketika saya umroh pertama kali sekitar tahun 2008. Saya itu masuk masjid itu langsung banjir air mata tanpa tertahan. Sembuh arti ini apa orang-orang nangis gitu aja. Masya Allah, redek gitu. Ya. Tapi subhanallah karena sumring kesana ya ada madeg gitu ada. Tapi saya harus menghadirkan. Jadi harus meniatkan. Maka panjenengan kalau baru sekali, semoga jenengan nanti bisa menangis karena ingat dosa-dosanya, sehingga bisa bergugurlanlah dosa-dosa itu ketika melangkahkan kaki pertama masuk ke Masjid Haram. Ya, kemudian berjalan sekitar 100-an meter atau 50 meter turun ke pelataran Ka'bah, kita melihat Ka'bah, berdoa lagi. Allahumma anta salam wa bika salam wa alaika ya'udus salam. Melihat ini lebih lagi nangisnya. Lebih nangis lagi lebih lagi nangisnya. Kalau tangisan pertama kali, tangisan kerinduan lama gak ketemu orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Tangisan kedua adalah ditinggalkan sosok yang kita
cintai. Semakin sedih berurai air mata. Bayangannya kayak gitu Pak. Kalau jenengan angel nangis Pak karena eling dosa, ilingo lek kira-kira keuangan uang pirang puluh tahun ra cethuk, moro-moro cethuk. Haru biru. Kenapa haru itu disebut biru? Keharunan. Ya. Nah, ketika kita masuk melihat Ka'bah, maka pakaian kita harus mulai dirubah. Tadinya pakaian kita sebelum melihat Ka'bah itu cukup diselendangkan saja Bapak Ibu ya, menutupi kedua belah pundak kita. Kemudian ketika kita sudah melihat Ka'bah, hendak memulai tawaf, maka kita selendangnya atau baju ihram atas itu dibuka bahu sebelah kanan, dapat bawah, nanti dipraktekkan oleh Pak Yayat ya, oleh Pak Direktur, kemudian diserampingkan ke atas. Bisa juga nanti dibantu bersama-sama, ada Pak Moktasid dan Pak Wijanarko. Jadi ada praktek sedikit untuk laki-laki pakai baju ihram. Kemudian kita melaksanakan tawaf. Dikatakan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dengan meletakkan pundak sebelah kiri di bagian Ka'bah dan berputar melawan arah jarum jam. Ini mutarnya ke kiri. Kalau jenengan mutarnya ke kanan sampai elek pun tidak disebut tawaf. Ya. Sok-sok enak sing ngomong beda nih, jadi out of the box katanya. Aku pengen tampil beda. Ini lagi rame itu kan. Viral sekarang tampil beda, hidup di jalanan waliyahzubillah, banyak dukungan katanya. Sampai di sana juga gitu, kebiasaan uripe out of the box, tampil beda. Koncone tawaf ngiri kan aman. Itu tidak dikatakan tawaf. Ya, apa saja sunnah-sunnah ketika tawaf? Nah, perhatikan ini, nanti akan ditanya ya. Yang pertama, putaran pertama ya, khusus bagi laki-laki, 3 putaran pertama adalah dengan cara ramu, berlari-lari kecil, jingkit-jingkit gitu Pak, lari-lari. 3 putaran pertama. Kemudian setiap kita melewati rukun yamani, mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir tanpa harus mengangkat tangan. Atau kalau bisa sebetulnya menyentuh rukun yamani. Kemudian yang ketiga, ketika kita melewati rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad, membaca satu doa yang insya Allah panjenengan semua hafal, yang disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena di dalam doa tersebut terdapat kandungan kebaikan fidini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah ya. Doanya Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan berikanlah kepadaku kebaikan akhirat, serta jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Kalau tidak dapat siksa api neraka, otomatis kemana? Ke surga. Di akhirat itu cuma ada 2 tok, kalau nggak surga ya neraka. Masya Allah. Ya, kemudian apalagi sunnahnya? Ketika melewati Hajar Aswad ada 3 sunnah yang harus kita kerjakan di sana. Sunnah itu tidak harus Pak Rizky ya. Yang pertama kalau bisa mencium. Yang kedua kalau tidak bisa menyentuh. Kalau kita nggak bisa menyentuh dengan tangan, menyentuh dengan tongkat.
Kalau nggak bisa menyentuh dengan tongkat juga melambaikan tangan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar setiap melewati Hajar Aswad. Kemudian melewati Hajar Aswad satu putaran penuh dihitung sekali. Selanjutnya muter lagi. Pak, rizki yang lain gimana? Doanya tadi cuma di Rukun Yamani tok. Tempat yang lain nggak doa. Berdoalah apa saja yang meringankan panjenengan, yang mudah jenengan hafal, ikhlas ridho dari hati panjenengan, yang mendapatkan kebaikan dunia akhirat tujuannya. Saya rekomendasikan salah satu doa zikir pendek tapi pahalanya besar, yaitu tasbih. Ibu kok Masya Allah pinter tenan ini. Haji 2 kali. Udah haji 2 kali, Masya Allah. Saking pundi Sragen. Berbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu disebutkan dalam riwayat bahwa berat timbangan amalnya, pahalanya melebihi 2 bukit Uhud. Masya Allah ya. Berapa kali tawaf? 7 kali. Setelah tawaf 7 kali selesai, Bapak Ibu berjalan di belakang makam Ibrahim dengan membaca sebuah ayat Al-Baqarah ayat 180 berapa? 87 ya. Mim maqami Ibrahim usalli. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kita mencari tempat sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian kita mendirikan sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, nanti dulu Pak Rizky, jangan tanya terus, catat dulu ya. Pertanyaannya, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, apa bacaan sholatnya? Surat apakah yang dibaca? Surat yang pertama adalah Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Mentauhidkan, memisahkan Al-Wara' wal-Bara', memisahkan antara orang mukmin dan orang-orang kufar. Ya, maka tidak ada ya namanya orang non-muslim atau kafir dan muslim, itu pasti berbeda. Makanya ayat-ayat dan dalam surat Al-Kafirun sangatlah jelas. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Apa? Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kau sembah, dan engkau pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Masya Allah. Ini kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah ayat pertama menyebutkan, rakaat pertama menyebutkan tentang wala wal bara, memisahkan antara yang hak dan batil, maka setelah kita terpisahkan itu, kita baca surat Al-Ikhlas, pentauhidkan Allah, mengikhlaskan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala bentuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah yang maha esa, Allahu samad. Apa? Tempat bergantungnya segala urusan. Ya, ini masuk dalam kaidah tadi, la haula wala quwata illa billah. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah diperanakkan, dia tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun makhluk sesuatu yang sekufu dengannya. Insyaallah. Kita melaksanakan 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian berdoa. Setelah itu menuju tempat air Zam-Zam, Bapak Ibu sekalian. Kita mengambil Zam-Zam
Kita kemudian membaca doa sebelum minum zam-zam dengan menghadap ke kiblat. Duduk yang khusyuk dengan membaca doa dengan benar-benar ikhlas. Allahumma inna as'alukal ilma nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Masya Allah. Beliau nambahi birahmatika ya arhamar rahim. Ini doa ini ya, kemudian kita tiupkan di air, sebagian kita minum, sebagian kita tumpahkan di atas kepala kita. Dan berserah diri kepada Allah, mengharap syifaan, obat atas segala penyakit yang mungkin menimpa kita, baik penyakit zahir wa batin. Baik, sebelum melangkah ke sa'i, kita tanya-tanya dulu, atau bapak yang tanya ke saya, atau ibu yang tanya ke saya. Apa obat ngantuk ya Pak Rizky? Itu paling laris saat ini. Tanya ke saya, ya tidur. Obat ngantuk ya tidur gitu. Ayo silakan tanya. Saya tanya Pak. Ini. Saya jadi itu tidak boleh mandi tuh Pak, karena rambut saya nanti kalau gogrok ada nggak boleh tuh Pak. Nggak boleh tuh dulu, nggak boleh semua, nggak boleh mandi karena nanti rambutnya gogrok dan ada. Bagaimana Pak itu Pak? Jadi alasan karena rambut gogrok tidak merubah satu hukum, Bu. Hukum asalnya tetap boleh, Bu. Tapi lek jenengan khawatir rambutnya gogrok orang mandi ora apa-apa, Bu. Gitu ya. Yang kita sampaikan adalah hukumnya. Hukumnya boleh, tidak ada larangan itu. Tapi kalau kemudian orang berpendapat, engko lek rambutmu gogrok hati-hati ya jatuh sik, itu ya. Monggo aja kalau dalam mencegah itu, gitu ya. Ya. Tapi tetap aja hukumnya tetap boleh. Saya tidak akan merubah hukum yang sudah ditetapkan, Ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mau tanya ini. Ada sebagian pengertian saya mungkin. Ada dimulainya tawaf untuk laki-laki kita berlari ke situ dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad pada putaran 1 sampai ke 3. Ada yang berpengertian dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu yang paling yang mana? Pengertian saya ada yang lari-lari kecil putaran 1 sampai 3 itu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, atau dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad saja. Terima kasih. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, Pak. Karena disebutkan di situ putaran pertama, bukan menyebutkan tempatnya. Dan itu tidak ada khilaf ulama, tidak ada perselisihan ulama, dan tidak ada nas yang menyebutkan, mohon maaf ya, seperti yang jenengan perkirakan tadi dari Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu membaca doa khusus, ya ada itu nasnya. Nanti Bang ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Pokoknya kalau nggak tanya malah saya tanya loh nanti. Untuk masuk ke Ka'bah, kadang kita akan untuk masuk Ka'bah kita kan tidak tahu tempatnya dari mana, mungkin dari arah timur, barat atau pintunya kan banyak itu. Itu kita mulainya sholat dari mencari Hajar Aswad atau langsung dari tempat mana? Untuk masuk ke halaman Ka'bah itu kan pintunya banyak. Kita memulai tawaf itu dari tempat kita masuk atau tetap harus memulai dari Hajar Aswad? Ya kalau memulai tawafnya yang sesuai ya tetap di Hajar Aswad, tapi jangan mulai muter nggak apa-apa. Tetapi dihitungnya tetap mulai dari Hajar Aswad. Ada lagi yang lain?
Silakan Mas Randy. Kalau pas kita melaksanakan tawaf kemudian kebetulan batal, itu apa juga harus untuk kembali? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kita harus tahu tentang hukum tawaf itu sendiri, apakah sama dengan sholat? Sama betul? Tawaf dengan sholat sama betul? Enggak, saya tanya hukum sholat dengan tawaf sama atau tidak? Sama kecuali boleh bicara. Boleh bicara, melaku-melaku terus. Boleh makan, boleh minum. Sholat apa boleh makan, boleh minum? Boleh nggak tawaf makan minum? Boleh atau tidak? Boleh Pak, siapa yang lain boleh? Tawaf itu minum boleh. Makanya di tempat tawaf itu kalau jenengan pas terik panas-panasan dibagi-bagi air di situ. Di pas lingkungan tawaf itu. Boleh minum boleh ya. Kalau makan sih saya jarang melihat, tapi hukumnya juga nggak ada larangan. Ya, jadi tawaf itu berbeda dengan sholat. Ada sebagian ulama itu memang mewajibkan untuk terus bersuci. Tapi sebagian nanti bisa mudah diakses, nanti bisa tanya lagi ke Ustaz Sofyan ya. Tetapi sebagian yang lain tidak mewajibkan. Hanya saja yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, setelah tawaf kan kita ada sholat 2 rakaat ya di belakang makam Ibrahim, dan hukum sholat adalah wajib untuk bersuci, untuk wudhu ya. Jadi ada hukum itu yang kaidahnya adalah hukum asal, ada yang tabi mengikuti kata ahli fikih. Jadi ketika kita hendak melakukan sholat, maka di situ ada wajibnya kita berwudhu, maka kita ya ditekankan untuk menjaga kesucian kita, sehingga ketika kita batal ya berupayalah untuk berwudu atau menjaga wudu kita. Yang pertanyaannya berikutnya adalah di saat kita batal itu tawaf kita mengulang lagi dari satu lagi atau meneruskan? Jawabannya adalah meneruskan. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat 2 putaran batal ya nanti melanjutkan di putaran ketiga. Nah acuan batalnya dihitungnya 1 atau 2 atau 3 itu adalah di mana kita batal. Kalau kita belum melewati Hajar Aswad maka dihitung yang sebelumnya. Misalkan mau dapat 5 belum sampai Hajar Aswad kok batal, berarti dihitungnya adalah 4. Kalau dia sudah melewati maka dihitung sudah melewati. Pas lewat Hajar Aswad kok kentut, berarti sudah dihitung. Dan dia mengulang kembali ke Hajar Aswad dengan melanjutkan. Insya Allah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jangan, nanti Bapak akan tak tanya, jangan sampai supe loh ya. Ayo Bapak sing batik dulu. Bapak sing senyum indah walaupun ketutupan tak tanya. Halo Pak, tadi disebutkan bahwa salah satu sunnah tawaf ya itu adalah romel. Apa maksudnya romel dan kapan dilaksanakannya? Rogo adalah lari-lari kecil pada putaran ketiga, 1 sampai 3. Ada waktu
Wah, pinter Masya Allah ya. Oleh bocoran apa piyambak kamu? Alhamdulillah, ya gitu loh. Tes itu kan gitu. Jadi rommel adalah berlari-lari kecil yang dilakukan laki-laki ya pada putaran 1 sampai 3 pada saat tawaf. Bagus, Masya Allah. Sana ambil sepeda. Bagus, oke. Bapaknya yang sampingnya. Ayo. Setelah tawaf tadi disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Di manakah kita melaksanakan sholat dan bacaan surat apa yang dibaca ketika melaksanakan sholat? Sing boten ditangleti mendel. Itu dibuka makamnya Nabi Ibrahim, dan bacaan suratnya surat Al-Kafirun untuk membaca rakaat yang pertama, yang kedua surat Al-Ikhlas. Jadi jangan habis takbiratul ihram Allahu Akbar langsung kuliah ayyuhal kafirun. Al-Fatihah dulu, Pak. Gimana? Membaca surat Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Suratnya itu Al-Kafirun. Yang rakaat kedua itu Al-Fatihah. Suratnya Al-Ikhlas. Suratnya Al-Ikhlas. Dilaksanakan di mana sholatnya? Di dekatnya makamnya Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim ya. Makom bukan makam ya. Makom itu apa Pak? Makom itu apa? Makom itu bekas tapak kaki ya. Udah kasih sabuk Mas dua-duanya. Bapak Jokowi sepeda, saya sabuk aja. Oke, sekarang Bapak yang di depan. Nah. Sebutkan doa ketika minum air zam-zam. Apa angel toh? Ayo. Allahumma laka sumtu. Wah. Ayo. Baru dibuka-buka. Orang apa dibuka boleh. Buka boleh. Moga dewas, nggak apa-apa, pakai baca nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa sayyi'an wa sifatan min kulli ta'in Allahumma inni as'alukal ilma nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Gitu tak suka udah boleh. Oke. Tadi sudah hafal semua ya sampai dengan ini. Adzannya jam berapa Mas? 11.48 masih cukup sampai sa'i. Nanti habis mam siang tinggal praktek dan tanya jawab. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan sholat, kemudian kita minum air zam-zam, kemudian kita menuju ke Safa, Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i.
Ketika kita hendak menuju ke sofa pertama kali kita membaca doa ya dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu Pak? 138. Inna sofa wal marwata min syairillah faman hajja baita aw itamara manahud. Terus nggak usah hafal, nggak apa-apa dibaca ya. Kita membaca surat ini kemudian kita naik ke atas Bukit Sofa. Nah sebelum kita memulai tawaf kita membaca doa lagi menghadap ke kiblat ya. Sebelum kita mulai sa'i, bukan tawaf ya. Doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya ya. Dibaca di bukunya ada. Nanti kalau yang butuh ini kita kasih ya. Kemudian kita memulai sa'i itu dari bukit mana? Sofa menuju ke Marwah. Satu putaran itu hitungnya dari mana ke mana? Sofa Marwah dihitung 1, Marwah Sofa lagi dihitung 2, lagi bolak-balik dihitung 1. Setiap kali satu arah dihitung 1 kali, sehingga diawali dari Sofa berakhir di Marwah ya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat ketika dalam sa'i. Setiap kita naik di Bukit Sofa kita disunahkan untuk menghadap ke kiblat untuk membaca doa terlebih dahulu. Jadi ada momen break. Kita ada berhenti di situ kemudian membaca doa. Kemudian melanjutkan kita melewati ada tanda hijau. Yang dimana di situ kita disyariatkan untuk berlari bagi laki-laki terutama. Ya. Dengan membaca doa Rabbighfir warham anta azul akram. Ya. Itu dibaca doa itu singkat aja, ketika dia lari diulang-ulang. Nah, selebihnya Bapak Ibu sekalian berdoa berzikir bebas apa aja. Ya. Jadi dalam sa'i itu lebih banyak jalannya. Tetapi yang lebih hakikat dari apa yang kita laksanakan adalah pendalaman atau penghayatan kisahnya siapa? Hajar. Ya, atau lek wong Jawa nyebutnya Siti Hajar. Lek wong Jawa ini semua nama Arab dikasih Siti. Siti Maimunah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Aku bingung Siti ini apa ya? Nah, itu Siti itu ternyata memuliakan maksudnya kiai-kiai kita mungkin. Ya. Tapi Hajar, kisahnya Hajar, di mana Hajar waktu itu, di situ juga kembali mentauhidkan Allah, bakti terhadap suami dan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Hajar ditinggalkan bersama anaknya yang masih bayi, sebelum melangkahkan kaki, dia bertanya kepada Ibrahim, apakah benar Allah yang mengutusmu untuk meninggalkanku di sini? Kata Hajar. Kata Nabi Allah Ibrahim dengan tegas mengatakan iya. Maka sungguh sifat seorang wanita yang salehah ketika dia mengetahui bahwa hal yang dialami sebetulnya hal yang sangat tidak mengenakan. Coba kita bayangkan saat itu ditinggalkan di padang pasir yang tandus, tidak ada berpenduduk, tidak ada berpenghuni, dan tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di situ. Ditinggalkan suaminya, ya, dengan anaknya yang masih bayi. Namun ketika ini adalah perintah Allah, maka mantaplah Hajar dengan mengatakan, wallahi kalau ini memang perintah Allah, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ya, dan inilah seharusnya sifat seorang wanita muslimah, ibu-ibu sekalian ya. Jadi jangan menerima sesuatu hanya karena nafsu, karena perasaan-perasaannya belaka.
ya, tapi lebih utamakan terhadap syariatnya, siapa yang memerintahkannya, untuk apa dia diperintahkannya. Maka yakin dengan bertawakal kepada Allah bahwa ketika ini adalah perintah Allah, insya Allah ada kebaikan yang luas di dalamnya. Dalam ini Pak, tergantung kita perspektifnya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi perjuangan beliau ketika beliau melihat anaknya lama-kelamaan kehausan, menangis, maka hati seorang ibu, subhanallah, tidak tega melihatnya, maka beliau berlari dari satu gunung ke gunung yang lainnya. Kita bisa bayangkan saat ini di dalam gedung itu aja jalannya lumayan loh Pak, hampir ada 500-an meter. Ya, PP Bu 700 itu ya. Jadi bayangkan kita lari jalan kanan, jalan kiri, dan dulu terik matahari, tandus, gersang, pasir, panas. Beliau berlari ke kanan dan ke kiri. Inilah apa? Hikmahnya seorang ibu itu kayak gitu terhadap anak-anaknya. Ya, maka wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan terutama anak laki-laki, surganya seorang anak laki-laki itu di ibunya, baktinya kepada ibunya. Bahkan orang yang pertama kali wajib dia ikuti, dia bersamanya adalah ibunya. Ya, bahkan ketika harus memilih antara seorang ibu dan istri, maka ibunya lah yang harus diutamakan bagi seorang anak laki-laki. Hikmah berikutnya, karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja min haitsu la yahtasib. Oh ya, la yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, maka sungguh akan aku berikan kepadanya jalan keluar atas segala permasalahannya, dan aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini pendalaman ini kita menghayati itu, sehingga yang di sana nanti tidak selfie-selfie. Yang ada doanya khusyuk panjenengan. Tidak harus teriak bersama Bapak Ibu, biar hadir kekusukan panjenengan. Yang ada nangis, mengingat Hajar memperjuangkan Ismail, perjuangan seorang wanita soleha, Masya Allah. Sehingga muncullah tazkiyatun nufus, pembersihan, kesucian hati. Nah, barakallahu fiik, ketika kita sudah lakukan sebanyak 7 kali di Sa'i antara Safa dan Marwah, berakhir di Bukit Marwah, maka berakhirlah sudah manasik umrohnya atau umroh pertamanya. Ya, setelah itu tahallul. Sudah ya, ternyata cepat ya. Manasik ini lebih lama Pak, aslinya lebih sebentar. Ya, muter kira-kira 2 jam 3 jam selesai lah. Tawaf, sa'i, tahallul. Perjalanannya dari Mekah, Madinah 6 jam. Berarti ya 9 jam sampai 10 jam ikhramnya. Jadi panjenengan di sana selama 7 hari, 7 malam, 9 hari dengan perjalanan, itu manasik umrohnya hanya 10 jam. Maka dalam 10 jam itu minimal panjenengan kusuk, panjenengan betul-betul lillah, melupakan semua urusan di kampungnya, ya, kalau bisa sebisa mungkin dilakukan untuk benar-benar lillahi ta'ala, melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan kusuk. Di mana kita tahallul? Di tukang cukur, di hotel, tidak harus di bukit-bukit, karena yang berhak mencukur adalah orang yang halal. Dengan para laki-laki menuju tempat cukur dulu, tahallul,
kemudian setelah selesai tahallul ganti mencukur pasangannya, memotong rambut istrinya. Jadi yang boleh mencukur adalah orang yang dalam keadaan halal, bukan muhrim, ya. Bukan muhrim artinya tidak dalam keadaan berikhram. Jadi kalau kepanjenengan masih berikhram terus nyukur itu sebetulnya tidak boleh. Nanti ada kaidah fikihnya sendiri itu siapa yang boleh mencukur rambut orang yang dalam keadaan ikhram. Baik. Sampun, silakan ada pertanyaan lagi? Saya tanya Pak. Silakan Bu. Kalau mencukur rambut itu apakah yang sudah pernah kaji atau? Oh tidak. Jadi mencukur rambut yang penting orang yang tidak berikhram Bu. Tidak harus berhaji ya ampun berumrah lah. Ini oleh sampai orang enak sing berhaji orang iso cukuran kabeh no. Jadi tidak Bu ya, yang mencukur rambut adalah orang yang dalam keadaan tidak berikhram. Pas kayaknya, pas waktunya sholat. Jadi orang yang sudah tidak berikhram Bu. Jadi bapak ibu ke tukang cukur dulu, bapak-bapaknya terutama. Kemudian bapaknya cukur, membantu nyukur istrinya, saudarinya, saudari perempuannya, dan begitu seterusnya. Gitu. Panjenengan udah berhaji pun kalau pas saat itu belum dalam keadaan halal, tidak boleh mencukur. Dan tidak boleh mencukur rambutnya sendiri juga ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya tanya, boleh? Saya izin maam boleh ya? Boleh. Maam sama minum. Ini teko renek minuman itu yang lain. Ada kan? Ya. Yang antuk saya sarankan Mam Anggur. Kecut banget bro. Saya itu. Mas, di bagian saya situ Mas, kita mau nganggur. Saya mau ambil. Jangan bagi putar kanan nggak apa-apa. Boleh ambil lainnya, jeruk juga boleh loh Pak. Jeruknya boleh diambil, semuanya boleh diambil, pisangnya juga boleh, jangan sungkan.